Batam TV, inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Batam TV bertemu kembali bersama saya Ahmad Syari, dan kali ini dalam program dialog khusus bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Dan pemirsa, saat ini saya berada di salah satu tempat pelaku UMKM, yaitu Halawiyat Cake and Cookies yang berada di kawasan mana ini? KDA, Perumahan KDA Batam Center. Dan saat ini saya sudah bersama kedua narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Henry Arwan SPD, merupakan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Pak Henry, selamat datang. Terima kasih untuk waktunya, Pak. Terima kasih, sama-sama. Baik, dan selanjutnya ada Ibu Laili Kodrianti yang merupakan owner dari Halawiyat Cake and Cookies. Saya biasa dipanggil apa ini, Bu? Bu Lili atau Bu Lili, ada yang manggil Umi, ada yang panggil Mbak, terserah yang manggil. Mungkin saya panggil Bu Lili ya. Bu Lili, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih sudah memberi kesempatan untuk kita ke sini dan berbincang dengan pemirsa di rumah hari ini, Bu. Baik, ini mungkin kita mengangkat tema sedikit mengenai peran komunitas dalam membangun UMKM. Nanti Ibu bisa cerita bagaimana sejauh mana komunitas-komunitas yang ada di Kota Batam ini membantu dan atau hubungannya dengan para pelaku UMKM yang ada di Kota Batam. Mungkin kita mulai dengan dari brand Ibu sendiri, yaitu Halawiyat Cake and Cookies. Nah, mungkin bisa cerita sedikit, Bu, bagaimana Halawiyat Cake and Cookies ini ada di Kota Batam. Oke, Bismillah. Alhamdulillah, Halawiyat udah hadir di Kota Batam ini dari semenjak 2018. Waktu itu kita masih ada semangatnya itu untuk berjualan dari rumah. Terus saking semangatnya, terus 2019, 2020 ya Pak ya, kita kena COVID ya. Nah itu drop lagi. Jadi mulai lagi dari rumah, memang dari rumah ya. Tapi langsung kena imbas COVID, tapi kita tetap semangat di situ. Halawiyat sendiri sengaja saya cari nama yang boleh dibilang agak nama asing ya. Halawiyat itu ke Arabian gitu. Artinya itu cake and cookies. Cake and cookies. Jadi kalau di Arab sendiri, cake and cookies itu Halawiyat. Jadi kalau misalnya Bapak atau Mas ke Arab itu ada restoran atau yang menyediakan juadah kue-kue, itu mereka pasti menamakan Halawiyat. Jadi saya ambil dari kosakata dari sana, yang saya juga pengen branding di Indonesia dan khususnya di Kota Batam yang boleh dibilang masih bumi Melayu yang masih juga berbau Arab. Artinya Halawiyat sendiri namanya tadi terinspirasi juga dari nama cake and cookies, tapi di dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Nah, kalau kita bicara masalah komunitas, mungkin dari Halawiyat sendiri, ini Ibu sendiri sudah bergabung dengan beberapa komunitas di Kota Batam seperti apa gitu? Mungkin sesama UMKM atau di luar UMKM, seperti apa, Bu? Untuk di UMKM sendiri kita ada intern di PLUT ya. Di situ kita digabungkan dari binaan Dinas Koperasi dan Mikro Kota Batam itu di suatu tempat. Jadi di wadah itu, Masya Allah, alhamdulillah banget, banyak sekali informasi-informasi yang kita dapat. Jadi kalau misalnya kita nggak cekatan atau kita nggak update, itu kita ketinggalan. Karena udah anggotanya udah banyak sekali. Apalagi sekarang WhatsApp grup itu kan bisa sampai 500-600 ya. Jadi kalau misalnya ada pelatihan atau bazar, kalau misalnya kita nggak update, itu pasti ketinggalan. Nah di situ alhamdulillah banyak sekali kita belajar dari teman-teman yang boleh dibilang
udah berhasil atau udah sukses, terus yang masih pemula. Jadi kita saling merangkul di sini. Akhirnya dengan ikut berkomunitas Ya. itu saling membantu ya, Bu? Alhamdulillah. Kalau dulu dari Pak Hendrik kan Dinas Koperasi punya grup sendiri ya Pak ya, sebelum Ya. bergabung, sebelum adanya Plut sendiri itu dalam sekitar 1 tahun ya Pak ya kalau nggak salah ya. Lebih kurang 1 tahun lebih kurang lah, 1 ya. tahun. Nah, kita baru dipindahkan di situ. Di Dinas Koperasi sendiri, alhamdulillah di situ kita banyak juga teman, tapi Ya. setelah digabungkan di Plut ini menjadi banyak lagi gitu. Tapi bahasan-bahasan apa yang sering dibahas dalam grup itu misalnya? Itu terkait pemasaran kah atau produk? Iya, gimana? semuanya. Semuanya. Jadi ada misalnya ada pelatihan ini, kita juga dapat juga di grup itu strategi pemasaran, strategi penjualan seperti apa, dan bagaimana cara bangkit lagi seperti saya ya, ibaratnya saya udah umur ya, jadi boleh bilang udah nggak masuk kategori usia produktif ya Pak ya. Tapi tetap produktif kan, alhamdulillah Dinas Koperasi masih terus merangkul. Jadi dari 2018 saya belum apa-apa, terus ya diangkat. Yang kebetulan saya di Halawiyat ini saya mengangkat kue Melayu yang boleh dibilang kue yang ditinggal atau jarang dinaikin ya Pak, hanya sebagai kue tradisional saja. Saya pengen kue Melayu itu menjadi oleh-oleh yang benar-benar dibawa dari kota kita, kota Ibu Batam. sendiri orang Melayu atau seperti apa? Saya campur. Ya. Jadi kebetulan saya juga kecilnya di Batam, nenek saya Melayu Singapura. Jadi dulu saya kecil-kecilnya di Jodoh, Kampung Melayu. Terus kelas 5 SD kalau nggak salah ya, terbakar, kita kena musibah, kita dipindahkan di Pelita dan di Sungai Panas. Iya. Nah itu rumah nenek saya di situ. Itu udah dekat dengan kue-kue Melayu saat itu? Udah. Kalau dulu masih, kalau ngelihat Kampung Melayu dulu tuh kayak kampungnya Upin Ipin, saya bilang ya, Iya. rumah Melayu. Terus lah, semuanya itu gampang banget. Gampang dicari ya, Bu ya? Oh. Baik, saya ke Pak Edi. Pak, gimana melihat peran komunitas dan hubungannya dengan UMKM, Pak? Apakah para pelaku UMKM ini perlu berkomunitas atau seperti apa? Baik, terima kasih. Terkait dengan pelaku usaha, Ya. khusus pada kesempatan sore hari ini, kita berada di tempat produksi halawiyat ya, Halawiyat, cake and cookies, berbagai macam produk yang dihasilkan oleh Ibu Lili yang berhubungan dengan berbagai macam kuliner yang ada di Kota Batam. Saya pernah sampaikan bahwasanya jumlah pelaku usaha di Kota Batam ini hampir 75.000. 75.000. Hampir 75 berdasarkan data BPS. Ya. Dari 75.000 tersebut yang menjadi binaan khusus dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, itu lebih kurang 1.280 yang menjadi binaan khusus. 1.200. Ya, itu terdiri dari berbagai macam jenis usaha. Ada kuliner juga, ada craft juga, ada fashion juga, ada jasa juga. Tetapi saya menitik beratkan pada kuliner. Jadi dari 1.280-an yang menjadi binaan kita, itu ada 1.005 yang bergerak di bidang kuliner. Hampir 90%. Jadi ya, Pak? hampir 90% itu bergerak para pelaku usaha binaan kita itu di bidang kuliner. Nah, ini yang berhubungan dengan komunitas. Ini saya memang menyampaikan ini, memberikan apresiasi lah. Mereka ini memang memiliki komunitas, ya kan? Dalam artian ini sangat penting mereka saling berkolaborasi. Di sana mereka akan mendapatkan ilmu-ilmu ataupun informasi-informasi terbaru. Ya, karena mungkin terkait dengan orderan dari pihak luar, ini bisa saling menutupi kalau seandainya memang komunitas itu sekarang ini mereka ini terbentuk ini. Jadi kalau seandainya mungkin di tempat Ibu Lili tadi Ibu Lili mungkin pihak dari luar, apakah dari Singapura ataupun dari mana, kalau seandainya mungkin pesanannya terkhusus yang Bu Lili produk, ya mungkin langsung bisa disambut orderannya. Tetapi mungkin kalau orderannya mungkin bukan Bu Lili yang memproduksi, mungkin Bu Lili bisa berkomunikasi dengan pihak lain yang memproduksi itu, jadi saling bertukar informasi. Sebaliknya juga demikian. Jadi kolaborasi dan dalam bentuk komunitas ini sangat dibutuhkan dalam bersama-sama membangun
para pelaku usaha ini supaya mereka bisa lebih eksis dan naik kelas. Tapi Iya. dari poin tadi Pak, 90%-nya itu produk makanan ya? Kuliner ya. Kuliner ya? Heeh. Kenapa kuliner dianggap penting Pak? Dan jumlahnya dengan sebanyak itu gitu? Iya, memang dari tren di Kota Batam ini merupakan kota wisata, kita sebutkan demikian. Ya. Jadi orang jalan ke Batam, main-main ke Batam, liburan ke Batam, mereka di samping mencari hiburan dan pasti mereka akan mencari makan. Dan pada akhirnya mereka pulang kampung, pulang ke daerah sendiri, pasti mereka akan membawa oleh-oleh, ya, bisa dalam bentuk makanan, bisa dalam bentuk fashion dan lain sebagainya. Tapi Batam ini adalah surganya kuliner. Semua orang Kita butuh lihat, makanan Pak ya? iya, semua orang butuh makanan dan memang kalau kita lihat dari luar itu datang ke Batam itu, ya memang mereka mencari makan itu menjadi hal yang sudah biasa kita lihat. Kita lihat saja di restoran-restoran atau di mana mereka dalam bentuk komunitas, mereka berkumpul, mereka makan bersama, dan ini menjadi peluang bagi kita, bagi pelaku usaha untuk menyiapkan itu kepada mereka yang datang ke Batam. Ya, kalau saya ke Bu Lili, Halawiyat tuh, dari pertama dibuka sampai sekarang itu mungkin perkembangannya seperti apa gitu? Alhamdulillah, untuk sekarang memang lebih boleh dibilang lebih agak maju ya ketimbangnya ini dari permintaan, karena tamu sendiri yang langsung WhatsApp ke saya. Jadi untuk strategi marketingnya juga mungkin saya bisa dibilang saya cari yang beda dari kebanyakan oleh-oleh yang boleh dibilang ada di display ya di suatu tempat. Seperti contohnya dulu saya juga naruh di Batam Center ya, Pelabuhan Batam Center. Nah, permintaan terbanyak itu langsung ke rumah. Padahal di Batam Center ada sama gitu. Jadi mereka pengen yang lebih fresh dan lebih gimana ya? Di Batam Center juga fresh loh Mas. Cuman nggak tahu mungkin makanya kenapa saya nggak pengen udah di rumah aja. Saya pengen di Parkit Raya 22 ini saya pengen menghidupkan kayak kuliner saya menjadi dikenal ke banyak orang gitu. Mungkin kalau di rumah bisa langsung lihat proses pembuatannya Iya, kan ya? bisa. Nah, kalau untuk jenis-jenis kue atau cookies yang dihasilkan dari Halawiyat ini apa aja? Untuk sementara memang saya ini mengusungnya kue-kue Melayu ya, seperti kemboja bakar dan terus kebanyakan aneka talam seperti lapis, ada talam berlauk. Terus ada kue 8 jam ya kalau orang bilang. Tapi kalau dari kita Melayu di sini kita bilangnya cake kukus buah, yang boleh dibilang bisa menjadi oleh-oleh ya, karena agak awet gitu. Nah, khusus untuk kemboja sendiri mungkin hanya 3 hari, dan untuk lebih awet lagi dimasukkan ke dalam kulkas gitu. Tapi orang tahu ini apa nama kuenya? Kalau orang bilang bingka ya, di sini ya? bingka. Cuman kan penamaan di sini karena nenek saya juga Melayu Singapura. Mereka lebih mengenalnya kue bakar. Kue bakar. Tapi kalau di kampung saya kalau nggak salah bolu kemojo ya. Kemojo. Bolu kemojo juga. Nah, ini sama ya. Sama. Ada yang bilang bingka, kemojo. Terus satu lagi kemboja bakar. Kemboja bakar kenapa? Karena dia bentuknya seperti bunga kemboja. Makanya dari pokoknya di tanah Melayu semua pasti bilangnya kemojo ya. Kemojo. Gitu. Mungkin lain daerah lain penyebutan, tapi kuenya sama. Iya. Nah, kita kembali ke komunitas Pak Henry. Sejauh ini Pak, dari dinas sendiri Pak, ini menggandeng komunitas ini, mungkin informasi-informasi aja seperti apa yang sering dibagikan Pak ke komunitas ini? Atau himbauannya seperti apa? Iya, yang pertama tadi apa yang telah disampaikan Ibu Lili, bahwasanya kita Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kan memiliki UPT Plot, Pusat Layanan Usaha Terpadu, yang letaknya di Bengkong. Jadi memang di sana kita pasang atau kita pajang hasil daripada produk daripada pelaku usaha ini untuk kita tempatkan di sana, karena ya mungkin masyarakat yang ingin berbelanja, ingin melihat bagaimana produk-produk dari pelaku usaha Batam bisa mereka dapatkan, mereka harus ke Plot. Ataupun mungkin pada saat kita sendiri dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ada tamu-tamu
dari luar dan mereka kita bawa ke Pluit untuk melihat hasil produk-produk daripada pelaku usaha yang ada di Kota Batam. Ya, di sana insya Allah mereka dapat membeli dan menikmati hasil produksi daripada pelaku usaha kita. Itu salah satu cara kita memasarkan para pelaku usaha kita. Kemudian juga kita melaksanakan berbagai macam event seperti bazar segala macam, dan ini merupakan bagian daripada promosi bagi para pelaku usaha untuk memasarkan produk-produknya. Di situ mereka sini sudah memiliki komunitas tertentu, seperti khusus misalkan produk kerupuk misalkan. Ya mereka itu ada komunitasnya. Nah, kemudian seperti ini kue-kue kering ataupun kue-kue basah seperti Ibu yang memproduksi kue jenis-jenis talam tadi, ya kan? Ya, itu punya beberapa teman sejawatnya yang memproduksi makanan yang sama, dan ini merupakan suatu kolaborasi, ya, saling memberi dan saling menerima informasi-informasi terkait dengan pemasaran juga. Saling support juga Pak ya? Saling support, ya. Jadi sering juga Bu antar komunitas yang pesan produk dari Ibu atau Ibu pesan produk dari mereka? Biasanya kita ada kayak backup. Makanya ada teman. Misalnya kita, saya pernah dulu dapat 350 box. Nggak misalnya ini bisa nggak buat 50 itu, tapi sama ya dengan ini boxnya dari saya. Terus ya pokoknya ya dari segi kualitas, kuantitas kita kasih tahu ke dia gitu. Biasanya gitu. Itu dari teman-teman komunitas juga. Artinya penjualan juga, pemasaran juga berlaku untuk teman-teman komunitas Bu ya. Tidak hanya konsumen luar saja, tapi antar komunitas juga saling support gitu ya Bu. Iya. Nah kalau bisa dijelasin sedikit Bu, selain produk-produk kue, apalagi mungkin ada cookies atau apa dari Halawiyat sendiri? Untuk apa aja? Halawiyat sendiri juga dikenal epok kecil nonetnya. Epok kecil nonet. Itu bahasa benar-benar bahasa kita ya Pak. Bahasa Melayu tradisional sini. kampung. Jadi biasanya orang mengenal pastel. Jadi saya lihat di Jakarta, Jawa, pokoknya Pulau Jawa ya, nggak pernah ada yang buat tuh sampai kecil nonet, sampai kecil banget gitu. Dan itu masih manual banget. Dan saya juga kewalahan Pak, kalau misalnya ada pesanan banyak, aduh ini mesti satu hari itu bisa cuma dapat 5 kilo. Cuman buat ngegitunya itu pakai, kan kita nggak pakai ini, nggak pakai mesin, nggak pakai alat cetak gitu kan, nggak cutternya nggak ada, pakai tutup botol, itu asli banget. Yang kecil tutup botol ya? Yang sirup yang kecil, nah itu makanya di sini kadang-kadang kalau lagi ada orderan banyak, saya juga menginfokan kepada atau membantu ke sesama ya, bagi yang single parent gitu ikut misalnya half day kerja sama saya part time lah gitu. Jadi di situ kadang-kadang menciptakan juga lapangan pekerjaan buat mereka yang ada di sekitaran sini. Baik, alhamdulillah. Pak, ini kita tahan lagi nih bincang-bincang kita terkait komunitas dan sejauh mana komunitas ini mendukung para pelaku UMKM. Bisa jangan kemana-mana karena bincang-bincang kita di dialog khusus kali ini kita akan lanjutkan sesaat lagi. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. DPRD Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi KPPI ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri.
Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Usai ditambahkan sebagai Datuk Seri Satria Wijaya Negara, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Padan Karya Foundation 2 hadir dengan konsep yang begitu ceria dan kental dengan nuansa budaya Indonesia. Nongsa Resort Batam, yang merupakan gabungan beberapa resort yang berada di kawasan Nongsa Batam, menggelar acara Appreciation Night di Turi Beach Resort. Salah satu rumah sakit terkemuka di Cina yang dikenal dengan teknologi canggih dan metode pengobatan inovatifnya, secara resmi membuka kantor perwakilan di Batam yang memiliki relevansi tinggi dengan masyarakat Batam dan Kepulauan Riau. Tayang setiap hari. Batam TV, Inspirasi Kepri. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Saksikan program Amazing Batam, program yang memberikan edukasi kebudayaan, wisata religi, dan destinasi wisata yang ada di kota Batam hanya di Batam TV. Amazing Batam, enjoy the new city. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Ya baik, bersama Batam TV kita kembali lagi di dialog khusus bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, dan kita masih berbincang bersama Bu Lili dan juga Pak Hendy terkait peran komunitas dan seberapa pentingnya komunitas dalam melakukan usaha di bidang UMKM seperti yang dijalankan oleh Ibu Lili. Nah, Bu Lili, mungkin bisa diceritakan sedikit untuk pemasaran dari produk halawiyat ini, biasanya Ibu memasarkan dari platform apa aja gitu? Atau sistem pemasarannya seperti apa yang Ibu terapkan gitu? Oke. Untuk sistem pemasarannya seperti biasa di medsos atau di WhatsApp bisnis, kebanyakan WhatsApp bisnis, kadang-kadang di status juga. Nah di status itu alhamdulillah cepet banget buat nyari customer. Karena dengan foto cantik dan sebagainya bikin menarik para pembeli ya. Dan kebanyakan untuk marketing yang saya buat itu, Mas, saya langsung antar ke tamu. Jemput bola gitu. Jemput bola langsung. Jadi ketemuannya ya bisa di bandara, bisa di ferry terminal, bisa di jalan raya. Dan kadang-kadang sebagian mereka jemput ke rumah. Sembari OTW ke bandara ya. Karena KDA kan Batam Center yang lewatin bandara, jadi silakan Bu, monggo, mereka lebih senang. Makanya saya di sini naro bermacam seperti kue kering juga. Artinya ordernya turun langsung nih nganterin. Iya, biasanya biar. Tapi kebanyakan juga ada anak-anak. Keinginan pelanggan seperti apa gitu ya. Kalau Ibu turun langsung, malah saya juga dibilang kadang-kadang titip salam sama ibunya ya, dikira saya. Iya Bu gitu, malah dikiranya saya anakan atau apa, anak buah atau apa gitu. Itu yang bikin kadang-kadang banyak belajar dari di situ. Gimana Pak melihat
mungkin strategi pemasaran yang diterapkan. Beda ya, Pak. Ini langsung nyebut bola gitu. Orang dia ownernya, orang dia juga yang ngantar gitu. Seperti apa? Ya ini strategi marketing juga ini, ya kan. Jadi memang Ibu Lili ini merupakan pelaku usaha yang saya anggap memiliki kemampuan lebih terkait dengan menghasilkan produk, pemasaran, termasuk juga mendistribusi daripada hasil produknya. Semangatnya luar biasa ya. Insya Allah. Yang paling penting di sini saya sampaikan bahwasanya ya komunitas dari para pelaku usaha ini sangat penting. Yakin dan percayalah, setiap orang ini memiliki selera yang berbeda. Walaupun sama-sama produk kemojo tadi ya, atau bing kebakar, kalau kami bilang bing kebakar. Walaupun sama-sama produk ini, tapi selera orang kadang-kadang pilih yang diproduksi oleh ini lebih enak. Orang lain bilang lebih enak diproduksi oleh orang sana begitu. Ya karena ini memang selera. Jadi jangan khawatir ya, jangan khawatir kalau takut berkolaborasi dalam komunitas, khawatir barang kita tidak laku, itu jangan khawatir. Ya karena memang selera orang berbeda. Kembali lagi seperti apa yang dilakukan oleh Ibu Lili tadi terkait dengan produksi, terkait dengan pemasaran, terkait dengan distribusi, ini merupakan salah satu strategi. Makanya tadi disampaikan Ibu Lili, yang namanya selera orang, kemanapun mereka akan cari, kemanapun mereka akan kejar. Mereka akan jemput ke sini karena memang di sini sesuai dengan selera mereka. Kalau udah suka, cari. Kalau sudah suka, mereka akan cari. Bu, kalau untuk produksi ini, produk dari Halawiyat ini diproduksi setiap hari atau seperti apa? Setiap hari. Setiap hari. Yang khusus untuk kue basah ya, karena biasanya saya itu ada aja yang nyari gitu loh. Nggak malam, nggak sore, kadang-kadang Mbak ada ini nggak ada. Jadi saya ready terus karena di rumah keuntungan saya atau saya bisa melihat umur dari kue itu layak jual apa enggak ini kalau ini baru tadi pagi atau gitu. Jadi kita lebih paham itu ketimbang misalnya paruh kita naruh di toko oleh-oleh di China kemarin tuh di toko Cina ya di Batam Center. Itu aduh udah nggak layak, kenapa harus dijual? Saya ini sesalkan kadang-kadang itu, jadi hilang customer kita kan, apalagi orang-orang Singapura kan. Nah dari situ mereka belajar langsung aja tuh ada kontak nomornya. Jadi kalau mau langsung ke sini ya? Biasanya orang-orang Singapura, saya kebanyakan orang Singapura buat yang suka. Itu mungkin salah satu strategi untuk mempertahankan kualitasnya. Benar, itu yang saya jaga benar. Begitu juga dengan santan, gula. Saya nggak pakai yang maaf kalau misalnya yang curah atau apa, karena saya benar-benar menjaga dari kualitas kue saya. Itulah yang membuat saya itu beda. Sampai saya dulu ada cerita ya Mas Herman sedikit. Ada bekas ini juga pejabat juga dari ini. Itu sampai nyari, dia bingung ditunjukin macam-macam kue Pak di airport. Enggak, bukan yang ini gitu saya lupa namanya. Itu ada Arab-Arabnya. Jadi kalau dibilang benar-benar dia dulu orang nomor 1 juga di staff gitu ya. Jadi sampai setiap ke Batam dia pasti nyari kue saya. Nah kalau untuk packaging ini produk dari Ibu ini mungkin ada beberapa macam packaging Bu. Untuk paket bisa pakai bikin 10 piece atau apa gitu. Untuk oleh-oleh biasanya kita menggunakan kemasan box yang di bawah yang isinya itu 10 sampai 12 box. Jadi untuk variannya juga tergantung dari customer ya. Biasanya untuk yang best seller itu pandan yang ini karena saya di sini benar-benar menggunakan pewarna alami dari pandan dan suji. Pohon pandan itu sendiri, nggak daun pakai pewarna pandan. kimia. Jadi hijaunya itu saya dapat dari suji, daun suji. Daun suji itu kan ekstrak hijaunya lebih kuat. Jadi saya pakai di situ. Dan terus ada satu lagi klede apa? Ketela. Ya orang bilang apa ya Pak? Saya lupa. Taro. Anak-anak bilang kan taro ya Pak ya. Kalau kita bilang ungu ya. Kita bilang klede ungu. Jadi beda, klede sama ubi beda loh Mas Herman. Jadi kalau kami di Melayu bilang klede itu yang ungu ya. Yang agak yang warna oranye juga ada. Oranye. Oh ya. Yang kayak kue ketela.
ketela itu ya Bisa ada juga yang bilang ketela. Makanya kadang-kadang orang bilang ini ubi, enggak keledek. Keledek. Keledek itu dia. Jadi variannya untuk kue bingka apa tadi? Pandan. Kemojo. Ini ada pandan, Pandan. Kita saya rasa banyak sekali. Ada buah naga. Rasa buah naga. Buah naga, terus pumpkin. Pumpkin itu. Ini saya pakai nama-nama ini supaya menginin target ke anak-anak. Biasanya mereka kan kalau kue ini Pak, ini enggak kue nenek-nenek Ya, gitu. kue nenek kesannya, Jadi Bu, ya. mensasar juga ke generasi muda sekarang. Iya, Dia iya. bilang, oh ini taro ini padahal keledek ya Pak. Iya. Oh ini pumpkin padahal labu. Tapi nama-namanya kita ubah Iya. ke yang lebih familiar dengan anak Iya. generasi muda sekarang. Ya. Jadi apa sih rasanya, terus kadang-kadang toppingnya juga saya kasih coklat atau apa tergantung mereka. Cheese juga ada. Kentang atasnya toppingnya cheese, tergantung permintaan mereka kita turutin. Tapi tetap yang best seller itu pandan, dari nenek-nenek sampai anak-anak semuanya pandan. Oh yang original ya? Iya, pasti yang dicari. ori. Nah kalau untuk cookies apa aja Bu? Kalau cookies kita ada cookies nasi lemak. Kebetulan saya lagi nggak produksi ya, ini habis. Nanti insya Allah mungkin minggu depan ya. Yang ada terus epok-epok cinonet. Jadi itu aja untuk kue keringnya. Dan karena saya kebanyakan kue basah Mas Herman. Karena jualan juga, terus saya juga ngambil di pas nikahan, paket nikahan atau apa untuk acara. Biasanya kan ada kue-kue kampung ya Pak kalau pas nikah. Nah itu saya ngambil penjualan di situ juga. Jadi kalau misalnya hari ini sepi, oh ada nih di tempat lain Pak. Misalnya nih nggak Bapak nggak ada bazar nih, ada nih saya jualan di sini. Gitu ya. Gitu. Jadi nutup gitu Pak. Gimana Pak melihat pentingnya ini berinovasi terus seperti Bu Lili nih Pak? Mungkin dari yang biasa nggak dikenal sama anak-anak sekarang dengan variannya mungkin namanya diubah menjadi jadi segmen marketnya lebih luas gitu Pak. Ya itulah makanya memang ini strategi. Kadang-kadang anak-anak sekarang ini dia mengikuti tren kan. Jadi disampaikan Ibu Lili tadi benar bahwasanya ya mungkin kue ini kue zaman-zaman nenek, kue nenek-nenek dia bilang. Iya kan? Ya, jadi memang ini merupakan strategi yang dibangun oleh Ibu Lili. Jadi jenis-jenis penamaannya tadi apakah mungkin dari keledai, apakah mungkin dari labu. Karena kan sekarang zamannya anak-anak ini kadang-kadang mereka ini gengsi-gengsian juga kadang-kadang ya. Itu yang mungkin perlu dilakukan inovasi-inovasi seperti itu terkait packaging. Ya, terkait packaging. Penamaan di packaging itu sangat berpengaruh terhadap hasil penjualan. Kemudian juga memang Batam ini kan daerah Melayu ya. Daerah Melayu ya memang dari luar Batam itu tidak kita pungkiri datang yang berkunjung ke Batam itu dari Jawa, dari Kalimantan, dari mana-mana, dari seluruh Indonesia yang datang ke Batam. Ya tidak menutup kemungkinan juga yang datangnya dari Kepri sendiri, apakah dari Karimun, apakah dari Natuna, apakah dari Tanjung Pinang yang datang ke Batam. Dan mereka sebenarnya familiar dengan kue-kue Melayu ini, ya kan mulai dari orang tuanya sampai ke anak-anaknya familiar. Jadi kalau ingat melihat kue ini teringat masa kecil. Masa kecil. Teringat masa kecil. Ini saya udah nggak lama ketemu Bu. Oh, iya. Biasanya kalau di kampung itu ada acara khusus pasti ada kue ini gitu. Ya, jadi itulah sebagai penariknya. Ada satu yang Ibu belum berani buat yang dari kacang itu apa ya? Kacang hijau yang warna coklat itu juga mungkin peluang karena Ibu ini khusus makanan-makanan basah dan itu sering juga dicari itu. Coba deh nanti Pak. Dari kacang hijau dia. Kule-kule kacang. Ya. Kule-kule kacang. Kule-kule kita udah ada Pak. Sudah ada ya? Ada juga bukan maksudnya alawiyat nggak ada, tapi teman kita yang dari UMKM juga udah ada. Jadi kita saling menjaga di sini Mas Herman. Kalau misalnya teman, ya memang tadi kata Bapak kan lidah kan beda-beda ya. Tapi kalau misalnya kita lihat, oh ini teman yang suka anu kita juga sih. Jadi kita saling menjaganya di situ juga. Jadi kita sama-sama maju. Gitu. Saling support. Promosi produk teman juga gitu ya. Ya memang kalau di tempat-tempat nikahan, itu kita saya buat juga Pak orang Melayu, biasanya itu tak tinggal kemojo, kole-kole kacang, itu sering ada di tempat-tempat acara-acara nikahan pada saat hantaran, pada saat tepung tawar. Ada juga yang dari tepung, terus bentuknya kayak itu ya, hasidah atau apa sih? Tepung goma.
ke Pogomak ya. Pakai isiannya kelapa kan. Iya. Saya juga kalau misalnya acara itu saya buat semua. Ada juga. Jadi hampir 12 macam kue-kue kampung saya buat. Tapi juga kalau di Batam kue-kue seperti ini juga familiar sudah Bu ya sekarang. Sekarang orang malah nyarinya kue tradisional. Tradisional yang benar asli gitu. Bener. Nah kalau Ibu melihat jatuh bangun produk itu dari Halawiyat sendiri Bu, gimana? Cerita sedikit Bu yang menginspirasi pemirsa di rumah. Jatuh bangunnya seperti apa? Gitu, tantangan terbesarnya apa gitu? Alhamdulillah. Kalau dulu sendirian ya, jadi kita tertatih-tatih nyari customer, terus mau promosiin gimana, terus dengan bergabung di dinas, saya banyak sekali mulai kebuka tuh minda saya. Oh iya, dikasih pelatihan bagaimana cara memasarkan atau bagaimana kayak seperti saya kan mungkin gaptek ya Pak ya, kalau misalnya sekarang yang masuk ini udah zamannya keren-keren ya sama anak-anak paling ngelempar coba deh nih pakai iPhone, cuman kadang-kadang nggak ngerti banget ya Pak. Cuma memanfaatkan teknologi memanfaatkan teknologi ya. Tapi semenjak bergabung di dinas koperasi, alhamdulillah banyak sekali yang saya dapatkan. Berarti Ibu sering juga ikut pelatihan atyang pameran juga yang diadakan? Sering banget, sering diajak juga, alhamdulillah. Jadi sembari dengan usia dengan yang seperti ini, saya juga tetap mempromosikan di mana-mana supaya tetap nggak mati gitu ya. Katanya UMKM itu umurnya sebentar ya Pak, 2-3 tahun udah habis itu nggak ada lagi. Tapi saya jadi tertantang. Insya Allah. Tantangannya di situ Insya Allah. Walaupun usianya nggak produktif, tapi saya tetap semangat gitu. Rasa Erwan. Kalau untuk produksi mungkin ada hambatan tersendiri dari segi bahan baku atau apa gitu? Untuk kue-kue kampung kayaknya enggak ya, alhamdulillah tersedia. Apalagi kita cuma mengambilnya banyak kan dari pasar basah ya. Coba kan gampang banget didapat, terus nggak musiman kayak durian atau apa buah-buah yang musiman. Ini kan ada terus Insya Allah. Dan saya juga nanam sendiri beberapa pandan, suji. Nah suji itu yang jarang ketemu ya Pak ya sekarang ke pohon suji. Nah, agak susah dicari di Batam ya Bu ya. Makanya di sini banyak, di rumah saya banyak tanaman. Salah satunya itu ikut resep nenek tanam gitu supaya dia bisa tetap berkembang atau tumbuh dan dikenal sama anak-anak sekarang. Baik, Bu Pak Henry, kita masuk di segmen ketiga nanti, tapi misal jangan kemana-mana karena dialog khusus akan kembali di setelah yang satu ini. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. DPRD Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi KPPI ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Usai ditambahkan sebagai Datuk Seri Satria Wijaya Negara, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Padan Karya Foundation 2 hadir dengan konsep yang begitu ceria dan kental dengan nuansa budaya Indonesia.
Nongsa Resort Batam, yang merupakan gabungan beberapa resort yang berada di kawasan Nongsa Batam, menggelar acara Appreciation Night di Turi Beach Resort. Salah satu rumah sakit terkemuka di Cina yang dikenal dengan teknologi canggih dan metode pengobatan inovatifnya, secara resmi membuka kantor perwakilan di Batam, yang memiliki relevansi tinggi dengan masyarakat Batam dan Kepulauan Riau. Tayang setiap hari. Batam TV, Inspirasi Kepri. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Saksikan program Amazing Batam, program yang memberikan edukasi kebudayaan, wisata religi, dan destinasi wisata yang ada di kota Batam hanya di Batam TV. Amazing Batam, enjoy the new city. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Ya, di Batam TV kita kembali lagi di dialog khusus bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, dan kita masih membahas mengenai peran komunitas dalam membangun UMKM. Kita masih bersama Pak Hendy dan juga Bu Lili, dan kita masih di segmen ketiga, tema terakhir pemirsa. Mungkin saya ke Pak Hendy dulu. Pak Hendy, ini kan kita bicara komunitas. Dari dinas sendiri Pak, ini ada agenda rutin nggak Pak untuk menggandeng komunitas ini Pak, dari dinas sendiri seperti apa? Baik, kita pada dasarnya terus berkomunikasi dengan para pelaku usaha. Ya, bukti daripada kami melaksanakan komunikasi terus, ini terkait dengan kegiatan kita di PLUT. Kegiatan kita di PLUT itu kan berbagai macam kegiatan dapat kita laksanakan. Kita di PLUT sendiri, di UPT PLUT itu terdiri dari berbagai macam konsultan. Ada konsultan pemasaran, ada konsultan produksi, ada konsultan pembiayaan, dan konsultan yang lain lagi. Jadi di dalam berjalannya para pelaku usaha ini dalam memproduksi hasil usahanya, itu kan berbagai macam masalah mereka temui terkait dengan mungkin teknik pemasaran, terkait dengan bagaimana melakukan manajemen keuangan. Itu kami sering sampaikan bahwasanya teruslah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan rekan-rekan kita yang ada di PLUT. Ya, jadi di sana mungkin bagi yang pelaku usaha yang merasa ya mungkin terkait dengan pemasaran mereka sudah oke nih, tapi mungkin terkait dengan modal misalkan, mereka berkonsultasi dengan PLUT karena di sana ada yang memfasilitasi pembiayaan. Karena pembiayaan bisa melalui KUR misalkan, kalau butuh biaya ya, butuh tambahan modal. Bisa melalui BLUT, Badan Layanan Usaha Daerah, dana bergulir, juga merupakan UPT dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Nah, kemudian juga kita di sana kan ada styling untuk memajang produk-produk ini. Jadi mungkin nanti bagi yang mungkin sudah ada yang expired misalkan, nah kita terus berkomunikasi, mereka tukar. Ambil yang lama dan masuk lagi yang baru. Ini terus kami lakukan. Dan kami saya sampaikan bahwasanya kita kan sekarang ini di tahun 2024 kita melaksanakan kegiatan roadshow. Wirausaha menuju UMKM naik kelas. Di sana kita menginformasikan, kita sampaikan bahwasanya apa saja yang menjadi keluhan daripada pelaku usaha
teruslah berkomunikasi dengan PLUD kita. Nah, jadi kira-kira di sana kita sering memberikan informasi dan terus melakukan pembinaan. Artinya komunitas ini bisa menjadi wadah untuk berdiskusi semua hal, Pak ya? Betul. Di situ. Iya. Baik, saya ke Ibu Lili. Bu Lili, sejauh ini dengan pelatihan-pelatihan yang Ibu ikuti dari dinas sendiri, perubahan apa yang Ibu rasakan, Bu? Mungkin dari awal sampai sekarang usahanya berkembang seperti ini. Lebih pro aja sih. Pro. Kalau dulu kan seperti pembukuan dan segala macam, sebelum ikut pelatihan mungkin ya secara manual ya, kadang nggak dicatat, kadang nggak ini. Sekarang alhamdulillah semenjak adanya pelatihan banyak sekali positif yang kita dapatkan dari pencatatannya, makanya saya bilang lebih pro aja. Katanya udah naik kelas, Pak ya? Insya Allah udah naik kelas ya Pak, belum ya Pak? Nah, kalau kita bicara produksi, Bu, dari awal sekarang bisa, mungkin dari awal dulu produksinya segini, sekarang udah bisa produksi seberapa banyak? Untuk pesanan bisa seberapa banyak sih, Bu, dalam satu hari gitu? Kalau satu hari, kalau kue ini ya, Kamboja ya, tergantung harinya. Tergantung harinya. Karena kalau Senin sama Kamis, saya memang lebih banyak membuat kue, dikarenakan itu puasa sunnah ya. Ada puasa sunnah di situ, dan juga ada permintaan-permintaan yang kadang-kadang tidak maksudnya permintaan tiba-tiba, ada yang mau pulang, ada segala macam gitu. Dan kalau weekend, insya Allah Jumat Sabtu itu banyak dari tamu-tamu seperti Singapura, Malaysia, terus yang dari domestik juga banyak. Gitu. Kalau untuk harga jualnya, Bu, dari harga berapa paling murah produk Ibu? Untuk produk saya dari 25.000 sampai 300. Ini satu paket berapa? Satu paket 30.000. 30.000 ya sini. Kalau untuk epo-epo? Kalau epo 25. Ini kemasannya ada berapa macam kalau untuk epo-epo? Kalau epo-epo ini saya sudah 3 kali ya Pak ya. Ya 3 kali ganti ini ya, karena ikut pelatihan dari Bapak ya. Jadi misalnya dari packaging supaya lebih menarik perhatian pembeli. Seperti contoh di ini Pak, di banner itu kan beda ya. Ini belum ada ininya, belum ada itunya. Jadi ini mungkin juga akan saya rapikan lagi gitu kan. Jadi setiap tahun kita juga ada, boleh bilang, yang kita pertahankan dan kita ubah gitu loh. Ini Pak, kalau melihat perlunya ini berubah untuk packaging, itu penting atau enggak Pak? Gitu? Atau perlu diperbaiki semua, tiap tahun kita harus mengeluarkan packaging baru gitu, atau enggak? Saya rasa enggak. Enggak. Jadi kalau soal packaging itu tampilan utamanya itu kalau bisa jangan berubah. Ya, yang berubah, karena itu sudah dikenal orang. Sudah dikenal. Tetapi mungkin ada tambahan-tambahan, apakah mungkin komposisi, apakah mungkin yang sebelumnya belum punya halal, udah bisa dimasuk halal. Halal yang baru Pak maksudnya. Makanya atau mungkin ada varian baru, kita buat packaging baru gitu. Kalau varian baru ya kita buat packaging baru. Iya, sesuai PR. Paling tidak ya mungkin warnanya saja. Kalau ini kan varian epo-epo kecil nonet, ini P. Tapi mungkin kalau seandainya ada varian lain yang epo-epo juga, tapi mungkin ikan, kalau Pak. ini isinya abon ya. Abon ayam. Kalau mungkin ada isinya ikan, ya mungkin paling tidak warna beda, tapi mungkin ada entah gambar ikan sebagai perhatian orang bahwasanya oh ini ikan. Jadi itu saja. Tetapi kalau desain utamanya kalau bisa jangan berubah, karena orang udah tahu ini. Sayang. Desain terutama brandnya Pak ya. Iya betul. Itu. Nah, kalau untuk kue basah, khusus basah, selain kue ini produksi kue apa lagi yang bisa dipesan di sini Bu? Kita ada kue lapis kampung, terus talam Sri Muka Pandan, talam belau, banyak sekali varian-variannya. Jadi kalau pengen lebih ini bisa kontak di nomor saya atau di IG saya. Bisa dijelaskan mungkin untuk sosial media, Instagram atau Facebook, boleh disebut Bu? Oke. Untuk di Instagram kita ada yasmin.halawiyat, terus untuk WhatsApp kita ada di nomor yang ada di box ya Mas ya. Nanti terus apa lagi ya, di status biasanya. Di status. TikTok mungkin ada? TikTok saya masih belum Pak. saya nggak masuk TikTok. Nanti mungkin. Dan mungkin dari Bu Lili, harapan kedepannya Bu. Mungkin selama ini kan udah banyak dukungan dari pemerintah Kota Batam sih. Mungkin kedepannya yang perlu diubah atau ditambah apa gitu?
dari pemerintah sendiri, pandangan Ibu seperti apa? Insya Allah, alhamdulillah banyak sekali yang diberikan kepada kami usaha UMKM ini ya, khususnya dari Dinas Koperasi. Itu dari nggak bisa saya sebutkan di sini. Yang cuman saya minta satu Pak, kalau misalnya usia kita udah di ambang batas nih. Masa pensiun atau udah MPP nih, saya ini udah MPP, udah masuk MPP Pak, masa pra pensiun, belum pensiun ya. Jadi kebanyakan kita lagi semangatnya tuh Pak, lagi semangatnya berinovasi, terus menambah produksi, terus tiba-tiba dari dinas, oh ini udah masuk kategori ini Bu, nggak bisa Bu. Jadi gimana tuh Pak besoknya? Jadi saya minta, ya? Jadi curhat nih ke Bapak nih. Mungkin Bapak bisa tanggapi sedikit. Saya rasa khusus untuk pelaku usaha itu tidak memandang usia. Tidak ada batasan gitu ya? Tidak ada batas usia, tidak ada memandang usia. Ya, kalau seandainya memang ya nenek-nenek menghasilkan suatu produk yang bisa kita nikmati, ya kenapa tidak? Karena dia pelaku usaha ini ya bukan suatu organisasi yang dibatasi dengan umur, seperti organisasi pemerintah dan lain sebagainya ya. Ya ini memang ya tergantung daripada inovasi dan lain sebagainya. Kami terus mendukung para pelaku usaha terus berinovasi dengan berbagai macam produk-produk yang mereka hasilkan. Tetapi memang kita berharap seperti ini ya kualitasnya dipertahankan. Baik. Itu yang paling pertama. Kemudian teruslah melakukan pemasaran dan lain sebagainya. Kemudian harga juga kalau bisa kompetitif lah. Ya, jadi ini dapat terus berkembang. Tapi tadi saya masuk ke sini dari depan itu saya tidak melihat ada tulisan halawiyah, kue-kue kampung misalkan itu perlu juga dibuat. Insya Allah Pak, ini kan saya juga lagi konsep buat di depan. Saya tuh pengen nanti pindahnya ke depan Pak, jadi lebih dilihat gitu. Terus ada seperti panah atau apa ya, ada guide khusus yang menandakan oh itu halawiyat. Karena kan mirip, memang saya belum ini Pak. Insya Allah mohon doanya mungkin dalam 4 atau 5 bulan ini saya pengen ada seperti galeri dan saya juga belajar dari teman-teman yang di kota-kota besar lainnya Pak, seperti di Bandung, di Jogja. Itu rumahan yang bisa dibuat, Masya Allah bagus banget gitu loh. Jadi ada kepikiran di situ juga Pak nanti Insya Allah. nanti buat dinding pitanya dijemput deh Bapak. Insya Allah. Kalau untuk sertifikat Bu yang udah ada dari produk halawiyatnya apa aja gitu, mungkin udah MUI atau sudah halal gitu? Oh udah, alhamdulillah kita udah semua. Nah harapan Ibu ke depannya untuk mungkin cita-citanya Bu, mungkin bisa dijelaskan lagi tadi, mungkin punya galeri atau ke depannya produk halawiyat ini bisa dikembangkan seperti apa? Gitu. Cita-cita saya Ibu sendiri. Cita-cita saya sih pengen kue kampung ini tetap dikenang sama anak-anak muda sekarang. Jadi nggak sampai di batas kita aja. Mereka melihatnya di negara orang gitu kadang-kadang. Jadi saya pengen Batam juga punya kue sendiri ya Pak ya. Mungkin seperti Jogja taunya bakpia gitu ya. Jadi punya ada apa ya kayak ikon ya. Ikon kuenya Batam tuh apa sih gitu. Jadi nggak sama dengan kota-kota lain. Ada yang di kota lain tuh boleh dibilang udah langsung memplot ya satu kue, terus diikuti oleh semua UMKM ya. Dari satu bahan kue, jenis kuenya itu UMKM-nya ratusan. Bener. Ya. Jadi saya tuh pengen bersaingan secara sehat seperti itu. Ini enak banget. Itu tantangan juga sih untuk menghidupkan kuliner di kota ini ya Pak ya. Dari halawiyat ini Bu, sekarang sudah bisa membuka lapangan kerja untuk berapa orang itu misalnya? Kalau saya karyawannya ada 2, kebetulan karena saya baru pulang liburan ini, jadi saya offin dulu. Karena insya Allah minggu depan saya udah mulai produksi, dan terus juga nanti kita ikutan ke ini ya Pak ya, kalau nggak salah ya, ke Malaysia ya, ke Johor ya Pak. Ibu ikut insya Allah. Ya? Ibu ikut ya? Nah jadi ini harus benar-benar disiapkan lebih awal. Berarti ini kan juga Ibu sudah mendapat peluang, banyak banget. Pandang umur tadi Pak ya, jadi Bapak kira. Banyak banget Mas peluang dari Dinas Koperasi Kota Batam ini. Kebetulan kita juga sekarang secara cuma-cuma ya, secara
free gitu, nggak berbayar. Tapi dari dinas sendiri Pak, yang biasa kita aja pameran itu dia harus punya persyaratan apa aja, atau dari segi omset kah, atau kualitasnya harus bagus gitu? Ya, kalau soal persyaratan itu nggak begitulah. Ya. Tapi yang jelas mereka ini memang sudah memiliki izin. Yang pertama mereka sudah memiliki NIB. Ya. Kemudian juga ya sebisanya kalau bisa memang sudah halal gitu kan. Kemudian juga memang sertifikat SPRT-nya sudah punya, ya kan. Supaya memang ini kan kita pasarkan nanti kalau di tempat-tempat pameran itu kan apalagi di luar negeri iya, lagi di luar negeri mereka kan melihat kan tingkat kehalalannya seperti apa, halal atau tidak ya, itu menunjang. Tapi kalau seandainya kita melaksanakan kegiatan bazar di lingkup Batam itu tidak menjadi persyaratan kali lah bagi kami. Pokoknya ada sudah terkemas dengan baik ya oke. Artinya itu kan karena kan makanan basah ini yang kadang-kadang kan hanya untuk 1-2 hari saja. Pameran kita juga nggak sampai bulan-bulan berminggu kan. Ya, artinya ya bagi yang berminat kemudian ingin mengembangkan usahanya, ini kami fasilitasi dalam bentuk ya kita melaksanakan kegiatan pameran tersebut. Baik, dari Bu Lili, kalau kita bisa bilang ini ibu udah senior ya di dunia kue-kue itu. Insya Allah. Nah, bagi para pelaku muda atau UMKM yang baru terjun Bu, mungkin di bidang kuliner juga atau di bidang kue, apa saran Ibu biar bisa bertahan seperti Ibu? Nasihat saya buat Gen Z atau Gen apa ini? Gen Z deh kayaknya, yang boleh dibilang ngerasa udah gimana ya, udah pede, udah ini. Kita harus banyak belajar sayang. Tetap harus belajar ya? Anak-anakku kita harus banyak belajar. Terus pemula itu jangan suka bosen, itu aja. Terus tekuni Artinya jangan cepat merasa puas gitu ya. Biasanya anak-anak sekarang kayak gini aja gampang, udah terus besoknya ganti lagi. Tetap aja ditekuni seperti Halawiyat dari 2018 ini aja ya, nggak ganti-ganti ya Pak. Tapi tetap berinovasi tadi Bu ya. Tetap mencari cuan di mana aja gitu. Baik, saya ke Pak Henry. Pak Henry, kita balik ke tema kita mengenai komunitas. Mungkin bisa ditekankan lagi Pak, seberapa penting para pelaku UMKM ini untuk berkomunitas Pak? Silakan. Baik, terima kasih. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan sekali lagi seperti apa yang telah saya sampaikan tadi, saling berkolaborasilah antara satu dengan yang lain bagi para pelaku UMKM. Yang pertama. Kemudian yang kedua, yang namanya rezeki itu tidak berpintu dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwasanya rezeki tidak akan tertukar. Jadi jangan khawatir, kita saling berbagi ilmu, saling bertukar informasi, saling mencari cuan antar satu dan yang lain, saling mendorong dan saling membutuhkan. Jadi untuk sama-sama membangun usaha kita agar lebih baik ke depan, tentunya kita berharap UMKM terus naik kelas. Artinya persaingan tetap ada, tapi jangan dianggap musuh, bersaing secara sehat. Betul. Dan saling support yang saling penting, support, Pak, ya. iya. Baik, terima kasih Pak Andi atas saran dan nasihatnya tadi. Dan Bu Lili, terima kasih juga sudah menginspirasi pemirsa di rumah. Saya doakan usahanya makin lancar dan cita-cita Ibu punya pengen galeri yang lebih besar seperti ini juga tercapai ya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk waktunya Pak Andi juga. Terima kasih. Dan pemirsa di rumah, demikian bincang-bincang kita bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam terkait pentingnya berkomunitas dalam UMKM. Saya Rumah Syari pamit dari hadapan Anda. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Batam TV, inspirasi Kepri.